Saudara, dalam banyak sisi kehidupan, seringkali kita membutuhkan bukti atau fakta untuk membuat kita percaya. Dalam dunia usaha misalnya, kepercayaan antar partner usaha makin kuat ketika sudah menunjukkan bukti hasil kerjasama selama beberapa tahun. Dalam pekerjaan pun, seorang akan dinaikkan jabatannya jika sudah terbukti kinerjanya. Demikian pula dalam dunia leadership, seorang pemimpin dipercaya ketika sudah membuktikan kinerja kepemimpinannya. Dan masih banyak contoh sisi kehidupan lainnya yang membutuhkan bukti atau fakta. Lalu bagaimana dengan kehidupan iman kita? Seringkali muncul konflik antara iman dan kenyataan yang kita hadapi. Satu sisi kita dituntut untuk tetap percaya, namun di sisi lain kenyataan seringkali berbicara berbeda. Apa yang salah dalam situasi ini? Mana yang perlu kita ikuti? Iman atau kenyataan? Jika 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, "Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat." Bagaimana menerapkannya di tengah kenyataan yang berbicara lain? Dalam Ibrani 11 ayat yang pertama dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Penulis kitab Ibrani menjelaskan tentang dasar dari yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mengapa? Karena seringkali kita mendasarkan harapan dan bukti dari yang kelihatan, dan masalahnya adalah yang kelihatan seringkali berubah, sehingga tidak heran seringkali juga mengecewakan kita. Sadar atau tidak, keadaan dalam kehidupan ini seringkali berubah, walaupun ada orang yang mengatakan tentang suatu atau seseorang sulit untuk berubah, namun bukan berarti tidak bisa berubah. Karena itu, ketika menghadapi keadaan dan masalah yang sulit sekalipun, kita tidak perlu putus asa atau mengambil jalan nekat, karena cepat atau lambat keadaan akan berubah. Ada saatnya keadaan berubah bukan karena kita punya kemampuan untuk mengubahnya, namun karena faktor luar, di luar kemampuan dan pemikiran kita. Karena itu ketika kita tidak mampu, bukan berarti jalan buntu, namun keadaan yang akhirnya berubah juga mengubah dan menyelesaikan masalah kita. Karena itulah firman Tuhan menegaskan bahwa kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang tidak kita lihat dengan mata jasmani ini justru menjadi dasar pengharapan dan bukti dari iman kita. Ibrani 11 juga berbicara tentang tokoh-tokoh iman yang justru mengubah keadaan menjadi seperti yang mereka imani. Jadi, adalah kesalahan besar dan fatal jika kita menyerah atau mengambil keputusan nekat hanya karena melihat keadaan yang sebenarnya akan berubah. Seringkali yang jadi masalah bukan keadaan tidak bisa berubah, tapi kita tidak tahan dan tidak sabar menunggu keadaan berubah. Mungkin ada yang berkata, "Saya sudah mencoba beriman, tapi kok keadaan tidak berubah?" Mari kita cermati bersama pertanyaan berikut ini. Apa yang menjadi dasar iman kita?
Firman Allah yang berbicara kepada kita secara khusus, atau kita hanya mengutip ayat dan mengimaninya seperti yang kita harapkan, ataukah kita beriman hanya karena percaya lepas dari pribadi dan firman Allah? Jika Allah berfirman, pasti Dia akan melakukannya. Bukan saja Allah tidak pernah ingkar janji, tapi Dia punya kemampuan dan kuasa untuk melakukannya. Yesaya 55 ayat ke-11 mengatakan, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya." Nah, dalam konteks kehidupan kita perlu menghindari asal comot firman, lalu kita imani. Dan kita lepaskan dari konteks keadaan mengapa saat itu Allah berbicara seperti itu. Sikap seperti ini sama dengan memanfaatkan firman sebagai mantra untuk kepentingan diri sendiri. Kita harus belajar setiap konteks mengapa firman itu disampaikan. Demikian juga dalam konteks kehidupan kita, apakah firman itu secara khusus berbicara, merema, mengingatkan kita, sehingga kita mengimaninya. Bukan sekedar asal kutip ayat, tapi bagaimana dalam situasi yang kita hadapi, hubungan kita dengan Tuhan, Dia berbicara dan kita mendengarkan serta mengimaninya. Nuh taat karena ada firman Tuhan. Abraham melangkah karena Allah berbicara kepadanya. Musa mengambil keputusan karena Allah memberi perintah. Dan masih banyak contoh lain. Semua contoh itu menjelaskan adanya komunikasi di mana Allah berbicara kepada mereka. Yang kedua adalah bagaimana kita menantikan waktu Tuhan menggenapi firman-Nya. Allah tidak pernah terlambat atau terlalu cepat. Dia bertindak tepat waktu. Masalahnya, seringkali kita merasa sudah beriman dan saat itu juga kita mengharapkan segalanya berubah. Terkadang Allah memproses dan memurnikan iman kita untuk sabar menantikan janjinya tergenapi. Jadi kembali pada sikap dan respon kita. Saudara, orang beriman adalah orang yang mengubah keadaannya seperti imannya kepada Tuhan dan firman-Nya. Sebaliknya, orang yang gampang menyerah adalah orang yang membiarkan imannya diombang-ambingkan oleh perubahan keadaan. Kita bisa memilih apakah menjadi orang yang hidup dalam iman ataukah menyerah karena keadaan dan fakta yang terus berubah. Jadilah orang beriman kepada pribadi dan firman-Nya. Tuhan memberkati.